menyampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Bersiap, duduk anak soleh, baca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa? Adli, Sandi, Najwan. Ya, sakit ya? Ya, kita doakan semoga cepat sembuh. Latihan konsentrasi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Oke, semuanya konsentrasi, tepuk tangan buat kita semua. Oke, semuanya Bapak mohon untuk berdiri. Pakaiannya dicat, itu ringnya ada nggak? Coba pakai ring dulu. Ya, dirapikan. Semua yang lain juga. Zafran jaketnya disimpan dulu. Ya, sudah rapi semua? Ya, kita sudah siap untuk belajar ya. Oke anak-anakku sekalian, tema kita pada pertemuan kali ini adalah tentang perubahan sosial budaya. Apa sih perubahan sosial budaya ini? Atau sederhananya Bapak tanya gini, ada nggak yang tidak berubah di dunia ini? Coba, ada nggak? Ada apa? Anton, apa? Yang tidak berubah? Batu berubah nggak? Berubah? Oh berubah. Makin lama makin kecil, hancur ya. Ada nggak di dunia ini yang tidak berubah? Ada. Silakan. Apa? Kasih sayang orang tua kepada anaknya. Ya, gila nih kayaknya. Ya, berubah nggak kasih sayang? Hah? Kasih sayangnya nggak berubah, tapi kualitas ataupun kuantitasnya berubah. Pembelajarannya adalah melalui pembelajaran problem based learning, siswa diharapkan dapat menganalisis perubahan sosial budaya karena adanya penemuan baru dan menemukan dampak adanya penemuan baru serta mampu menyajikan hasil diskusinya dengan bahasa yang baik dan benar. Jadi nanti kita latihan presentasi juga ya, menyampaikan hasil analisis kita terhadap dampak adanya penemuan baru terhadap perubahan sosial budaya. Beralih ke kabar pernikahan beda bangsa yang viral di media sosial.
Seorang gadis desa asal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disunting seorang pria asal Korea Selatan. Nilai maharnya pun cukup mewah, yakni sebuah apartemen, berlian, dan mobil listrik yang harganya cukup mahal. Mr. Lee Jae-yeon, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Puput Norma Desita, putri Bapak Putut Sudarta almarhum, dengan pernikahan Lee Min Ho, seorang pria asal Korea Selatan, dengan Puput Norma Destia, gadis desa Gondang, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, viral di media sosial. Nama sang calon suami ini bukanlah Lee Min Ho, aktor populer drama Korea yang digandrungi kaum hawa. Dia adalah seorang pria biasa yang mempunyai kemiripan nama dan asal negara yang sama dengan sang aktor. Ya, kenapa coba? Apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan ini? Ya, Isya, kenapa? Ya, suka, gak sih? Suka. Di kita rata-rata kebanyakan masih antar desa, antar kota, ya, gitu. Nah ini kan antar negara. Kira-kira yang mendorong selain suka sama suka apa coba? Apa? Media sosial. Tadi ketemu di media sosial ya? Ya, adanya media sosial, internet, adanya media sosial mendorong adanya perubahan, ya. Jadi kita bisa berkomunikasi bukan cuma dengan teman satu kelas, teman satu RT, tapi bisa dengan orang beda bangsa, beda negara. Seperti itu. Contoh. Ini ada siapa tuh yang cewek, siapa namanya? Lisa. Ini Lisa ya, dua-duanya Lisa ya, foto Lisa ya. Lisa Blackpink. Ya. Jadi before afternya. Ada perubahan nggak? Apa? Penampilan, rambutnya, ya. Kulitnya berubah, lebih cerah karena kulit kamera itu. Udah lampu, ya. Ya pastilah menjadi artis lebih glowing, lebih shining, ya, lebih bercahaya. Oke. Yang bawah siapa? Ya. Kira-kira kenapa mereka mengalami perubahan? Ayo. Mengikuti perkembangan zaman, terus tuntutan pekerjaan. Ini tentang apa? Perubahan tata kota, ya. Dari yang sepi jadi ramai, dari belum ada bangunan jadi lebih banyak bangunan. Ini atas bawah ya. Waktu pengertian perubahan sosial budaya, ya. Ji, baca gak sih coba? Pengertian perubahan sosial budaya. Perubahan cara hidup sebagai akibat dari perubahan kondisi geografis, komposisi penduduk, ideologi, dan timbulnya penemuan baru. Perubahan terjadi akibat dari adanya perubahan secara geografis, komposisi penduduk, ideologi, dan timbulnya penemuan baru. Ya, jadi perubahan sosial itu didorong oleh hal-hal tersebut, ya. Perubahan geografis, terus juga komposisi penduduk. Perubahan geografis itu misalnya ada gempa, ya, ada tanah longsor, ya, ada banjir, itu perubahan geografis, ya. Ketika terjadi longsor, ya orang akan direlokasi, ya. Terus juga adanya komposisi penduduk, apa itu? Bertambah dan berkurangnya penduduk. Kenapa bertambah berkurangnya penduduk membawa perubahan? Ayo. Ya. Karena dengan semakin bertambahnya penduduk, otomatis makin banyak kebutuhan, ya. Makanan yang dibutuhkan lebih banyak. Dilihat dari waktunya. Siapa yang masih ingat? Perubahan dilihat dari waktunya, perubahan apa? Son? Bagas? Perubahan yang berlangsung cepat dan lambat. Perubahan dilihat dari pengaruhnya apa saja? Perubahan cepat, perubahan yang pengaruhnya besar dan perubahan yang pengaruhnya kecil. Ya. Siapa yang bisa dicontoh? Perubahan pengaruhnya
besar, Danton? Nggak tahu. Yang kecil apa? Gaya rambut, ya. Apalagi? COVID, oke. Ketika terjadi COVID itu perubahan besar terjadi. Kita dari belajar offline jadi online. Ya. Ada perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Sekolah itu adalah bagian dari perencanaan perubahan sosial. Sekarang kita langsung membagi kelompok, ya. Kita bagikan, Bapak nanti akan bagikan LKPD dan kertas asturonya. Kalian membuat mind mapping, ya, membuat mind mapping tentang perubahan sosial yang ada di LKPD. Jadi Bapak sudah buat. Laki-laki dibagi dua kelompok, perempuan bagi dua kelompok. Silakan. Mejanya boleh disatukan. Ya, nanti Bapak berikan asturonya. Nanti kalian gambar mind mappingnya ya di asturo ini. Langsung saja di kertas asturonya digambar, dikasih warna, terus juga kalian latihan untuk mempresentasikannya, ya, ya. Oke, tulis nama kelompoknya juga. Nanti sebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perubahan di bidang luar. Silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Fahri, Rizky, saya Bagan, Gazi, Abdul dan Sultan akan presentasikan tentang pasar tradisional dan belanja online. Selanjutnya, Pasar tradisional dan belanja online mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya kalian kalau pengen yang kayak tawar-menawar, ingin melihat barang secara langsung dan nggak pengen ditipu, pasar tradisional is the best option. Kalau kalian ya gimana ya, kendaraan kalian rusak, kalian jauh dari area peradaban, belanja online adalah pilihan yang terbaik. Ikut belanja di pasar tradisional.
pasar tradisional. Benar nggak yang dibilang kelompok 1 BC? Benar. Oh, bau. Terus? Aneh, Pak. Berantakan, ya Kurang. penataannya gelap. Kurang. Ya, oke. Jadi sesuai ya. Ya, terima kasih. Silakan ditutup dan Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Danton, saya sendiri Bisha Putra Yakti, ada Zafran, Nasya, dan Cecep alias pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu kalian semua tentang komunikasi dan informasi pada zaman dulu dan zaman sekarang. Pada generasi sebelumnya kita berkomunikasi dengan cara saling mengirim surat dengan menggunakan perangkat surat tersebut. Nah, lalu pada generasi selanjutnya kita untuk komunikasi kita memakai telepon genggam. Telepon genggam cukup simpel, kita nggak perlu di malam. Nggak mungkin kan gempanya jam 8 kemudian dicetakannya berubah gitu, diupdate nggak bisa kan? Dengan adanya handphone, kalian bisa baca media online misalnya. Gempa tadi pagi sudah keluar beritanya. Koran bisa nggak? Nggak bisa. Baru kita baca berita gempa hari ini besok. Seperti itu. Jadi kurang update. Ya. Harganya gimana? Lebih mahal. Lebih mahal, lebih murah. Ya. Lebih mahal tapi lebih worth it kan? Simpulannya gimana? Kalian sendiri untuk komunikasi dan informasi lebih setuju zaman dulu nggak kirim surat? Jadi kesimpulan dari kami itu alat komunikasi dan alat informasi memberitahu informasi zaman sekarang itu lebih maju dan lebih gampang untuk diakses daripada zaman dulu. Dan untuk Siapa yang mau ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai sosial budaya dalam bidang transportasi. Namun sebelum dimulai ada baiknya kita kenalan dulu nih, karena ada pepatah yang mengatakan takkan nama kata saya, kenalkan aku Marsha. Aku Ranita dan aku Baira. Tanpa buang-buang waktu lagi, kita langsung masuk aja ke topik yang pertama. Diserahin ke Alia. Ini aku mau nyampein tentang Dari depan Alia. Ya, dipegang sama. nilai positif dari ojek online. Yang pertama itu harganya sudah pasti. Kan kalau kita pesan di aplikasi itu kan pasti langsung keluar harganya kan. Iya. Jadi kita udah nggak bisa nawar lagi dan harganya pasti sudah fix. Yang kedua terdapat banyak diskon, terutama kalau kita baru saja membuat akun. Terus pastinya akan banyak diskon yang ditawarkan. Lalu yang ketiga itu kita bisa bayar secara cashless, jadi tanpa mengeluarkan uang dari dompet, seperti dengan GoPay, OVO, Dana, atau dan sebagainya. Selain nampak selain nilai plus dari ojek online, ada nilai plus juga dari ojek online. Yang pertama adalah hafal jalan. Jadi mereka bisa lewat jalan kampung atau jalan tikus gitu buat nawar kita atau tujuan. Yang kedua ada nawar-nawar. Kita bisa nawar harganya sama abang itu. Yang ketiga tidak memerlukan internet. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada kuota atau nggak ada sinyal, kita bisa tinggal jalan ke kamar. Selanjutnya itu selain dari menyangkut tadi, ojek pangkalan juga tentunya memiliki dengan baiknya. Yang pertama itu kita harus pergi ke pangkalannya. Jadi kan kalau misalnya tadi kita nggak perlu susah kan buat ke pangkalannya. Nah sedangkan di ojek pangkalan ini menyangkutnya ini tadi kita harus pergi ke pangkalannya buat perginya. Terus selanjutnya harganya belum pasti, tapi biasanya kalau harga belum pasti, terus biasanya ojek pangkalan itu harganya lebih terjangkau dibandingkan ojek online. Nah, meskipun ojek online ini banyak kelebihannya, pasti semua kali itu punya kekurangan. Nah, kalau dari ojek online itu sendiri, yang pertama sering banget nih ada kejadian yang dimana kita udah pesan, tapi tiba-tiba kita di cancel sama drivernya. Terus yang kedua terlalu banyak mengadakan match. Jadi kadang ada beberapa ojek online
nih, itu harus gunain jalan biasa yang pasti ramai banget dan akhirnya kita makin telat buat nyampe di tempat tujuan. Selain itu, ojek online itu kebalikannya dari ojek pangkalan ya. Kalau lagi ojek pangkalan biasanya kan lebih murah. Kalau ojek online untuk tempat yang dekat banget sekalipun itu ada harga minimalnya yaitu sekitaran 14.000. Itu kan lumayan murah kantong ya, apalagi buat kita yang masih pelajar. Nah, kalau misalkan kalian udah ngedengar nih tadi presentasi kita, kira-kira kalian ini lebih milih ojek online atau ojek pangkalan? Kenapa tuh? Lebih safety. Kenapa bisa lebih safety? Itu belum tentu safety pribadi mesti ojek online karena tidak ada ojek pangkalan di dekat rumah saya. Pangkalan tuh Neng. Ya, ada lagi? Selain milih atau ada yang pernah nyasar? Ya, ada yang punya pengalaman gitu, misalkan nyasar, kalian tujuannya mau ke Darujana malah datangnya ke kuburan gitu. Bisa nggak? Oke. Oh, tiba-tiba di cancel. Dua kali kena. Oke? Ya. Kalau kita pribadi semua kita memilih ojek online. Karena kita nggak usah susah-susah ngapain-ngapainnya ya, kita butuh coba berefort. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya kelompok terakhir. Oh iya, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan
Siapa yang online? Yang online siapa? Online siapa nih? Siapa yang online juga? Pasti sering gak mandi ya? Mandi setiap hari. Setiap hari. Makan justru yang kurang. Jadi kalian lebih pilih apa? Offline ya. Waalaikumsalam. Kelompok terakhir sudah mempresentasikan mind mapping-nya. Jadi dari situ kan banyak penemuan baru ya, akhirnya terjadi perubahan. Oke, nah dari presentasi-presentasi tadi kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan atau apa yang kalian dapatkan dari kegiatan tadi? Silakan. Menurut saya dari presentasi-presentasi tadi kita mengetahui bahwa perubahan adalah sesuatu yang niscaya atau pasti, apalagi pada diri kita sendiri. Jika tidak ada perubahan dalam diri kita sendiri, bagaimana cara kita untuk menjadi versi terbaik dalam kita sendiri? Oke, ya keren sekali. Bagaimana kita bisa jadi versi terbaik kalau tidak ada perubahan, ya? Jangan ngomong gini ya. Tetaplah dan jangan pernah berubah. Nah itu nggak boleh ya, melanggar hukum IPS. Kalau ada yang bilang kamu jangan berubah ya, itu berarti melanggar pelajaran kita hari ini bahwa perubahan itu sesuatu yang niscaya. Ada lagi? Oke, Zaira silakan. Terus tadi kita lihat bahwa banyak sekali penemuan baru. Penemuan baru. Jadi dari ternyata penemuan baru itu memiliki dampak yang sangat besar untuk kehidupan. Oke, good. Ya. Jadi dari pemaparan-pemaparan tadi, faktor yang sangat berpengaruh itu adalah adanya penemuan baru. Ada dari telepon jadi handphone, dari koran menjadi media internet, ya, internet dan media digital lainnya yang merubah cara kita belajar juga. Oke, ya. Coba konsentrasi, masih konsentrasi nggak? Selamat pagi, selamat malam. Ya. Oke. Ya, dari kesimpulan-kesimpulan itu, Bapak ingin memotivasi kita semua bahwa perubahan adalah sesuatu yang niscaya. Yang perlu ditanamkan adalah bagaimana kita menyikapi adanya perubahan. Kita harus terbuka, tetapi juga harus kritis, ya. Jangan sehingga kita tidak terbawa dalam arus perubahan tersebut. Oke, ya. Silakan sekarang boleh pakai kertas yang ada. Kalian buat 2 pertanyaan tentang perubahan sosial budaya. Ya, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ya. Pertemuan berikutnya kita juga akan membahas tentang salah satu bentuk perubahan, yaitu globalisasi. Apa itu globalisasi? Kalian pelajari nanti di rumah, tonton video dari YouTube juga bisa tentang globalisasi, banyak banget. Jadi sehingga kita ketika masuk nanti mendiskusikan globalisasi. Ya, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Silakan Bagas pimpin doanya. Siap. Udah masuk soleh. Siap. Baca hamdalah dalam tutup majelis. Alhamdulillahirabbil